Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari kolom komentar ya. Bagaimana cara kirim Fatihah untuk anak? Dan bagaimana kalau bayi, apakah harus dikirim Fatihah juga? Nah, ini pertanyaannya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Anak itu dibagi dua bagian, yaitu ada anak yang sudah baligh, ada anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh ini termasuk juga mungkin bayi ya. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Baik, kita mulai untuk yang perempuan dulu ya. Untuk ngirim Fatihah kepada anak perempuan, yaitu dengan mengucapkan khususon ila ruhi ibnati titik sebut namanya ya. Khususon ila ruhi ibnati, sebutkan namanya. Kalau mau langsung kirim Fatihah, bisa langsung lahal Fatihah. Tapi kalau misalnya mau ditambah dengan doa, itu lebih bagus, yaitu khususon ila ruhi ibnati, sebutkan nama anaknya yang perempuan, terus Allahumma gfir laha warhamha wa apiha wa'fu anha lahal Fatihah. Nah, itu artinya khusus untuk ruhnya putri saya, sebutkan namanya. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Untuknya Al-Fatihah. Nah, itu ya. Nah, itu untuk yang perempuan. Nah, kalau untuk yang laki-laki, yaitu sama, tapi ada perbedaan dalam sedikit-sedikitnya katanya ya. Yaitu khususon ila ruhi ibni. Nah, ibni ya, kalau tadi ibnati, kalau ini ibni. Khususon ila ruhi ibni, sebutkan nama anaknya yang laki-laki. Mau ditambah dengan doa lebih bagus, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'abihi wa'fu anhu lahul Fatihah. Khusus untuk ruhnya putra saya, ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Untuknya Al-Fatihah. Nah, itu kan. Nah, itu untuk anak yang laki-laki dan juga anak yang perempuan. Tentunya ini yang sudah balik. Nah, bagaimana kalau yang belum balik? Anak-anak yang di bawah umur ya, maksudnya yang belum balik, termasuk juga di situ adalah bayi yang baru lahir atau bayi yang masih dalam umur 1 tahun. Nah, itu kan dibilangnya masih bayi ya. Nah, kalau untuk yang di bawah umur ini ada beberapa pendapat. Saya pernah juga mendengar ada tausiah-tausiah yang mengatakan sama aja harus dikirim Fatihah, dengan alasan bahwasanya kita kirim Fatihah itu bukan kepada soal bayi atau bukan bayinya, tapi kepada ruhnya gitu. Nah, tapi kebanyakan mengatakan bahwa anak yang belum balik sama bayi itu tidak perlu dikirim Fatihah atau tidak perlu didoakan untuk diampuni dosanya. Jadi bagi anak yang kecil, bayi atau anak yang belum balik, itu tidak dianjurkan untuk didoakan minta ampun, gitu kan? Tidak dianjurkan untuk didoakan minta ampun, karena anak kecil ini belum balik atau bayi itu belum punya dosa, dan dia yang akan memberikan syafaat buat orang tuanya ya. Jadi bukan istilahnya menerima syafaat, tapi mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan kita juga pernah mendengar beberapa ulama yang menceritakan apabila bayi meninggal dunia, terus kita urus jenazahnya, dikafani, terus juga disolati, terus juga dimakamkan secara layak. Nah, ulama-ulama banyak ya yang bercerita nanti katanya gitu kan, di padang mahsyar, apabila kita sudah waktunya di padang mahsyar, dikumpulkan banyak orang di padang mahsyar,
itu si anak bakal nyamperin, nyari ibu bapaknya mana, ibu bapaknya padang mahsyar yang seluas itu dengan jumlah manusia yang sangat-sangat banyak sudah tidak bisa kehitung lagi. Si anak itu nalurinya kuat, bakal nyari, bakal ketemu gitu kan. Dalam ceritanya seperti itu. Dari mana ulama tahu? Ya jelas dari kitab kan gitu. Jadi bukan hanya dongeng, tentunya ada dasarnya gitu kan. Nah itu yakin 100% kita harus yakin bahwasanya benar kalau kita punya anak meninggal dalam kondisi belum balik atau bayi atau anak kecil, kita urus dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mereka yang akan memberikan syafaat kepada kita, asal betul-betul kita urus, kita sayangi. Nah itu menjadi syafaat buat kita, gitu kan? Kita punya kebaikan ngurus anak itu sampai dikafani, dimakamkan secara layak. Nah itu kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya sudah meninggal, saya ridho ya Allah, saya urus jenazahnya dengan penuh kasih sayang. Semoga dengan kebaikan terhadap anak saya ini menjadikan dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bisa menjadi senjata buat kita untuk berdoa kepada Allah dengan kebaikan kita ngurus anak itu. Ya Allah, anak saya sudah meninggal, saya ridho ya Allah, saya urus jenazahnya dengan penuh kasih sayang. Semoga dengan kebaikan saya terhadap anak saya ini menjadikan dosa-dosa saya diampuni oleh Engkau ya Allah, amin. Nah gitu. Karena itu benar, insya Allah anak akan memberikan syafaat buat kita apabila kita urus penuh kasih sayang dan dimakamkan secara baik, gitu kan. Nah bagaimana kalau seandainya ada yang berita-berita orang yang dibunuh, yang dibuang dalam kresek, yang dibuang di tempat sampah, di tong sampah. Nah itu kita tidak bisa tidak bisa berharap lagi gitu kan, dan gak perlu lagi dibahas lagi. Misalnya nanti akan datang di padang mahsyar membawa air atau ya, nggak perlu membahas soal itu. Kalau sudah di dunianya seperti itu kita tindakannya kepada anak yang baru lahir atau anak bayi, anak yang belum balik ataupun kepada anak, kita abaikan, bahkan kita ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai dibuang, bahkan masih janin sudah dibuang atau sudah dihilangkan. Nah itu ya silakanlah, bisa dicerna sendiri bagaimana nantinya kan gitu. Boro-boro kita akan mendapatkan syafaat dari anak tersebut. Yang jelas kita berdosa, bahkan itu bisa dibilang dosa dari anak. Kebanyakan kan kita beranggapan bahwa dosa dari orang tua. Nah ternyata orang tua juga ada dosa dari anak. Sudah nggak perlu diceritakan lagi, sudah banyak ceritanya, sudah banyak dongengnya. Orang tua sampai di penjara gara-gara apa? Zalim kepada anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara dosa dari anaknya. Gitu kan? Yang harusnya kita urus, kita sayangi, kita makamkan secara baik, malah kita buang, malah kita istilahnya diabaikan. Tidak sedikit yang disiksa, yang sampai meninggal dengan cara yang tragis. Jangankan di akhirat, di dunianya juga biasanya balasannya ada, gitu kan? Dan bisa kelihatan lah oleh kita semua. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga di-share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.